Selamat pagi, shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat perkenannya lah kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam acara Jumat Curhat yang dirangkaikan dengan Coffee Morning bersama insan pers Tanah Toraja. Sebelum acara kita dimulai, alangkah baiknya diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bribka Wahyu. Baiklah, sebelum kita berbicara, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar memberikan perlindungan dalam acara kita. Dan yang beragama Muslim, insya Allah saya akan pimpin dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, kami mohon agar kegiatan Jumat Curhat ini dapat berjalan lancar, penuh berkah, dan bermanfaat bagi semua kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai wadah untuk meningkatkan silaturahmi dan kebersamaan. Ya Allah, kami mohon padamu, semoga kegiatan Jumat Curhat ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kami semua. Jadikanlah pertemuan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kebaikan dan kebersamaan kami. Ya Allah, dalam kegiatan ini kami mohon agar Engkau memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kami dalam menyampaikan pesan-pesan yang positif. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana membangun ibadah yang baik untuk seluruh kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, salam kebajikan. Pada kesempatan ini izinkan kami memperkenalkan diri ya sebagai Kapolres Tanah Toraja yang baru pada Bapak dan Ibu sekalian. Kami nama KBP Budi Hermawan. Kami bertugas mulai PRU tanggal 12 Maret 2024. Kemudian harapan saya sebagai Kapolres Tanah Toraja yang baru bisa membina kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi yang solid dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya menyadari ini merupakan hal yang krusial ya, bagaimana peran media terhadap informasi dari kegiatan masyarakat. Jadi media massa adalah jembatan penghubung antara masyarakat dengan kepolisian pada umumnya, serta menjadi pilar yang penting bagi Polri. Kemudian sebagai pejabat Kapolres yang baru, kami berharap tetap melanjutkan hubungan yang baik dengan rekan-rekan media untuk memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat, serta membangun kepercayaan kepada kepolisian. Dalam kesempatan ini, Bapak dan Ibu, kami membuka diri konstruktif dan kami siap memberikan akses kepada Bapak dan Ibu yang dibutuhkan terkait dengan tugas peliputan. Tentu saja dengan memperhatikan etika jurnalistik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita bersama-sama membangun narasi yang positif untuk Kabupaten Tanah Toraja ini,
dan memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Saya berharap melalui kerjasama yang baik, kita dapat menangkal berita bohong ataupun hoax dan informasi yang dapat memecah belah persatuan. Saya juga mengapresiasi peran media dalam mengawasi dan memberikan kritik yang membangun terhadap kinerja Polres Tanah Toraja. Kritik tersebut menjadikan bahan evaluasi dan motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Akhir kata, saya berharap pertemuan ini menjadi awal yang baik bagi jalinan kerjasama, kemitraan yang berlangsung saling menguntungkan antara media dan Polres Tanah Toraja. Mari kita bergandengan tangan dan mewujudkan Tanah Toraja yang aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan media. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Mari silakan, Pak. Santai aja ya, jangan terlalu tegang. Ya, santai aja. Misalnya yang bisa saya jawab, yang nggak bisa ya saya tampung dulu begitu ya. Ya, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Arsyad dari media Kareba Toraja. Pertama-tama terima kasih atas undangan dari Polres Tanah Toraja melaksanakan kegiatan kopi manis sekaligus silaturahmi. Kepemimpinan Kapolres yang baru di Tanah Toraja ini, kami berharap bisa lebih baik dari yang sebelumnya, terutama dalam hal menjaga Kamtibmas di Tanah Toraja. Dan salah satu yang menjadi harapan kami bahwa penanganan kasus yang ada di Toraja bisa lebih maksimal. Ada dua hal yang menonjol menurut pengamatan kami, khususnya kita di Tanah Toraja ini. Yaitu yang pertama ya adalah tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Ya. Dari catatan kami di Kareba Toraja bahwa dalam 3 tahun terakhir ini ada 80 kasus, Pak. Ada 80 kasus. Mulai tahun 2022 itu ada 25 kasus, 2023 30 kasus, 2024 25 kasus. Jadi dalam 3 tahun itu ada dalam 80 kasus. Nah, di tahun 2025 ini, pada awal Maret kemarin, Kapolres yang lama itu sempat merilis ada 8 kasus di awal Maret. Ya, yang menjadi pertanyaan kami, dari 80 lebih kasus ini itu tidak pernah dipublis sejauh mana proses penanganannya. Ya, kami berharapnya dalam setiap tahun itu ada press release akhir tahun atau apa namanya untuk mengungkap atau menyampaikan kepada publik sejauh mana penanganannya. Karena ini menjadi atensi besar di Toraja, 80 kasus dalam 3 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tingginya angka kasus penipuan online. Hal yang sama adalah penanganannya, Pak. Tidak pernah kita diberikan press release sejauh mana penanganan angka penipuan online di Toraja. Kemudian yang menjadi
atensi kami dari kasus penipuan online ini, hampir jauh lebih besar kasus yang tidak dilaporkan daripada yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ini menjadi pertanyaan, itu kenapa bisa terjadi? Karena kami khususnya kami di Karya Batu Raja, hampir setiap hari itu ada laporan ke kami. Walaupun setiap hari juga kami mengarahkan untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, dari data yang disampaikan Polres Tanah Toraja untuk tahun 2025 ini ada 13 kasus selama 4 bulan. Sementara laporan-laporan yang sifatnya aduan masyarakat itu jauh lebih banyak dari itu, dengan berbagai motif dan modus operandi. Ya, jadi dari 2 kasus ini kami berharap bisa menjadi atensi kepolisian Tanah Toraja dalam penanganan kasusnya. Itu sementara mungkin sekian, terima kasih Pak. Jadi Pak Arsyad dari Karya Batu Raja, saya ucapkan terima kasih atas informasinya. Jadi rekan-rekan media yang saya muliakan, ini informasi tersebut sangat penting ya kan. Jadi 2 isu krusial itu terhadap anak, perempuan, dan kasus penipuan online. Nah, jadi makasih Pak Arsyad, ini informasi sangat berharga bagi kami dan akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas saya sebagai Kapolres yang baru. Jadi dengan tingginya angka kekerasan seksual, ya, saya turut prihatin Pak. Saya turut prihatin terhadap begitu banyaknya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nanti kami akan melakukan cross check data kembali dengan data yang ada di Polres. Sekali lagi saya akan menegaskan komitmen ini untuk menangani dengan tuntas, transparan, kemudian dan memberikan keadilan bagi para korban. Jadi setelah ini saya akan melakukan evaluasi dengan jajaran Reskrim untuk evaluasi secara menyeluruh dan apakah betul datanya yang disampaikan teman-teman media dengan yang kita tangani. Jadi kami ke depan akan proaktif, lebih proaktif untuk mengungkap kasus kekerasan seksual dan mendampingi optimal ya. Jadi para korban ini perlu juga didampingi secara psikologis, terus kita dampingi Pak. Dan memang ini perlu adanya sosialisasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Jadi memang polisi itu tidak bisa bekerja sendirian Pak. Kalau tadi 80 kasus diproses semua, itu sel Polres itu nggak cukup, ya kan? 80 orang dimasukkan sel semua itu nggak cukup. Makanya nanti setelah ini kami akan dengan pihak terkait akan melakukan koordinasi, kolaborasi sejauh mana itu bisa kita tekan. Kemudian harapan Pak Arsyad meminta publikasi. Nah, saya juga menurut saya penting ini ya, transparansi kepada publik. Kami upayakan. Hanya saja kalau perempuan dan anak ini dipublikasikan, mereka itu ada rasa malu biasanya. Malu apabila diambilkan ke media gitu kan. Mungkin nanti kita pilah-pilah ya. Jangan sampai mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya untuk kasus perempuan dan anak kan gitu. Karena menonton nanti mental psikisnya ke depan seperti apa kalau kita sampaikan ke media transparan tapi tidak keranjang kan gitu, kira-kira ya kita sampaikan nanti data-data statistik boleh, tapi kalau misalkan menyangkut dengan tindak pidana, karena di pengadilan juga untuk kekerasan KDRT maupun anak itu tertutup sidangnya. Ini untuk menjaga kebaikan korban itu sendiri, perempuan dan anak. Jadi tetap nanti kita boleh jadi catatan akan melakukan konferensi pers, gitu kan, pers
hal-hal yang akan kita ucapkan juga sampaikan seperti itu Pak Ustaz. Kemudian terkait dengan penipuan online, saya juga mengerti banyak kasus yang tidak dilaporkan. Nah ini ada indikasi permasalahan. Jadi Polres Toraja akan mengintensifkan upaya pencegahan dan penipuan online melalui sosialisasi. Kita ada program itu curhat ya, curhat yang muslim di masjid, kemudian minggu kasih ya, minggu kasih. Jadi pada saat itu ada Pak Kasat Bimas juga nanti disampaikan ke tempat ibadah tentang sosialisasi penipuan online. Mungkin teman-teman media juga ada yang pernah jadi korban jangan-jangan, ya kan? Diiming-imingi gitu kan. Ini ada ya kemarin kan ada lelang elektronik mobil. Nanti kalau teman-teman media ada yang jadi korban kita tampung juga ya Pak Kasat ya. Kebetulan saya itu sebelum dinas di Tanah Toraja di Barreskrim Polri di Sudit PPPU pencucian uang. Jadi kasus-kasus penipuan online itu ya saya sudah berpengalaman. Hanya saja terus terang memang untuk kasus penipuan online itu kan perlu kompetensi dari penyidik. Nah mau nggak mau suka nggak suka penyidik di Tanah Toraja ini secara kemampuan mungkin belum sampai. Jadi perlu ada peningkatan. Jadi mungkin itu kita bisa kirim untuk melakukan mengikuti pendidikan pelatihan gitu kan. Karena di Polda sendiri pun kan nggak mampu kan, belum mampu ya. Kalau Mabes Polri ya kalau mampu itu. Polda sendiri kemarin ada kasus ya dikembalikan karena kapasitasnya juga belum sanggup gitu untuk menangani permasalahan itu. Nah, kalau dari kami sendiri itu ada bukan penipuan online yang pernah saya tangani itu ada beberapa kasus terkait koperasi. Mungkin di sini juga ramai juga ya koperasi itu kan, penggelapan, gagal bayar. Nah itu mohon disampaikan ke kami. Karena saya dapat informasi banyak koperasi di Tanah Toraja. Nah, mungkin itu yang kelihatan. Kalau penipuan online ini ya memang dunia maya kan, dunia maya perlu waktu, perlu tenaga, perlu effort yang tinggi. Kerugiannya misalnya puluhan juta untuk menangani kasus itu. Nah kadang-kadang Polres sendiri anggarannya nggak cukup, karena pelakunya itu bukan di Toraja Pak, pelakunya itu di luar wilayah, ada di kabupaten lain ataupun ada di luar Sulawesi justru, ya seperti itu. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ini jadi minta bantuan juga ke teman-teman media ini untuk bantu preventif. Tingkatan preventifnya seperti apa? Jadi kami akan memperkuat tim siber ya. Siber udah ada belum di Polres? Belum ada. Polres Tanah Toraja nggak punya Pak tim siber itu. Jadi siber itu nanti dia akan melakukan penyelidikan siapa yang terkait penipuan online itu kan ditelepon dulu modusnya kan, ditelepon dulu. Nah itu tanpa sadar tuh, telepon saya dari Pak Arsad gitu kan. Oh iya udah lama nggak ketemu kan gitu kan modusnya tuh. Bagian besar saya Arsad nih, oh iya udah lama nggak ketemu. Ini kebetulan saya ada hasil lelang nih, nanti ada yang menghubungi kamu dari orang pajak kan gitu kan. Terus ditutup, oh, iya benar saya nih namanya Pak Arsad orang pajak, ini ada hasil lelangan di sitaan. Nah berlanjut tuh nanti transfer. Modusnya sih kalau menurut saya yang pernah saya alami seperti itu. Jadi dia transfer ke rekeningnya namanya sama juga Arsad juga. Nah setelah dia transfer ternyata dihubungi udah mati kan gitu ya. Penipuan online seperti itu kan modusnya kan. Pas dihubungi lagi kedua kali ketiga kali nggak ada jawaban, baru lapor ke polisi. Terus Pak polisi ini dihubungi nggak bisa. Ya udah nanti kan kita cek dulu tuh nomor WhatsApp-nya, kita cek posisinya. Ternyata ada di luar daerah.
buat daerah. Nah, jadi itu lebih baik kalau saran saya pencegahan nih, pencegahan yang lama tetap kita proses karena tapi membutuhkan effort yang lebih karena pelakunya juga di luar dan dia menggunakan rekening Pak. Rekening ini kan terkait dengan rahasia bank. Kita nggak bisa minta karena setelah transfer 20 juta kemudian kita ke bank, saya minta dong identitas si pemilik rekening. Nah itu sama bank nggak dikasih karena ada rahasia bank. Solusinya apa? Dengan menggunakan pencucian uang. Saya udah tanya Pak, di Polres itu ada nggak yang punya kompetensi pencucian uang? Pernah nggak ada kasus siber yang sampai kejaksaan? Ada nggak Pak Kasat? Nah itu kalau pernah alhamdulillah nanti kita bisa tindak lanjuti. Nah kemudian ini merupakan ya, tantangan bagi kita di Polres Toraja ini perlu lagi sinergi dan kerjasama. Selama ini udah baik, kita tingkatkan lagi. Jadi nanti bapak-bapak ibu media kalau mau ketemu Kapolres gampang. Ada di Masjid Polres Toraja itu, saya tuh 5 kali sholat di situ. Kalau mau datang, kita sambil ngopi-ngopi di ya Pak Kasat ya, di selataran situ boleh. Ada terasnya itu 5 waktu saya sama anggota hadir di situ. Jadi nggak usah terlalu formal. Kalau ada waktu sholat di situ mampir aja. Kalau kopi siap ya, misalnya siap ya. Nah kalau kopi misalnya siap, nggak usah ragu-ragu. Kemudian selanjutnya isu tersebut sudah disampaikan dan saya rasa dengan adanya kerjasama itu bisa kita nggak bisa hilang. Saya nggak bisa janji 2 hal itu tadi terkait kasus KDRT, terkait kasus itu nggak bisa 100% bersih, tapi minimal kita kurangi. Nah, KDRT ini sebagai misalkan kasusnya itu kalau saya lihat tingkat perceraian ya di Makale ini Pengadilan Agama itu ada 124 tahun 2024 ada 124. Nah nanti akan saya tindak lanjut itu dari 124 kasus perceraian itu apa sih? Sebagian besar kan kita harus bicara dengan data. Datanya apa? Apakah karena masalah ekonomi atau masalah perselingkuhan kan gitu. Mungkin ada teman-teman media tahu permasalahannya apa ya disampaikan ke kami. Jadi kami tinggal tindak lanjuti. Mungkin itu ya dari Pak Arsad yang bisa saya sampaikan. Makanya kalau di Polres itu ada kegiatan Binrohta, pembinaan rohani dan mental setiap hari Kamis. Nah di Binrohta itu kan ini 80 kasus mungkin ada polisinya juga Pak. Benar nggak? Ada polisinya juga ini yang jadi pelaku. Jadi saya sampaikan itu pada saat Binrohta itu kepada anggota yang muslim dan non-muslim saya sampaikan. Jadi permasalahan utama itu adalah hubungan dengan Tuhan dan manusia. Nah pada saat manusia itu hubungan dengan Tuhan itu berjarak, tidak dekat, pasti jadi masalah. Jadi masalah dengan hubungan antara sesama manusia. Nah, hubungan dengan Tuhan itu apa yang sebenarnya kebutuhan dasar seperti kita makan, minum itu kebutuhan kita kan, kebutuhan dasar manusia. Kalau manusia tidak makan, dia kelaparan, lama-lama mati. Gak minum juga di kehausan, lama-lama mati. Nah ini kebutuhan spiritual ini penting, lebih penting daripada kebutuhan makan dan minum. Kenapa? Kalau dia spiritualnya bagus, agamanya bagus, yang diperbaiki apa? Hatinya kan. Kalau hatinya ini baik, Bapak Ibu, nanti yang keluar itu ucapannya baik-baik. Kemudian penglihatannya dia suka lihat yang baik-baik. Pendengarannya dia suka dengar yang baik-baik. Tapi kalau hatinya ini, saya tanya anggota saya itu, kan ada anggota saya itu dari Papua, ada 10 orang. Dinas kita nonton lagi, saya tanya, kamu terakhir kali baca Alkitab kapan? Siap teman-teman. Saya baca Alkitab 2 minggu yang lalu. Nah ini kan masalah Pak. Masalah ini, karena itu kebutuhan manusia yang butuh agama, bukan agama yang butuh manusia.
Nah, pada saat dia terakhir kali 2 minggu yang lalu, itu akan berdampak kepada tingkat spiritual dan tingkat emosional. Kalau orang misalkan orang susah nggak ada duit tapi dia agamanya kuat, dia akan sukses juga. Dia saat bangsa dikasih ujian sama Tuhan. Tapi kalau nggak ada agamanya kuat, gampang emosi pak. Mudah emosi nggak? Di dompet nggak ada uang, pulang ke rumah istri, bapak, saya minta uang belanja. Apa kamu ini uang belanja? Kemarin kemana? Oh, udah habis kan gitu. Nah kalau di agamanya nggak kuat, dipukul pak KDRT tadi pasar timur. Seperti itu. Tapi masalah juga kalau dia duitnya banyak, ya kan, duitnya banyak, laki-laki itu cari hiburan, nggak ke gereja, nggak ke masjid pak, ke tempat yang dilarang agama. Nah jadi suasana di tempat tersebut, tempat hiburan itu dibawa ke rumah. Nah ini jadi masalah juga. Yang punya duit juga kalau nggak pakai agama jadi masalah, nggak punya duit juga jadi masalah. Tapi kalau dia agamanya baik, insya Allah suasana yang ada di gereja, suasana yang ada di masjid itu dibawa ke rumah. Ya kan, misalnya nggak ada duit, ya udah bersabar, kita dikasih ujian, kamu berdoa ya, tapi mudah-mudahan insya Allah nanti ada rezeki yang baik-baik. Itu mungkin saya rasa yang KDRT kurang lebih itulah permasalahannya seperti itu, karena tiap hari sibuk aja cari pertanian ya kan, ngumpulin di sawah. Hari Minggu aja ayo kita ke gereja, ngapain lah, senang-senang aja kita, padahal bukan tambah senang, tambah stres. Tapi kalau dia datang ke gereja, insya Allah ini menurun. Coba aja nanti kita dengan program Minggu Kasih, Jumat Curhat, ini bisa mengurangi pak, mengurangi tingkat tadi KDRT dan kekerasan seksual. Nah nanti Babin Kamtimas juga disampaikan kepada jamaahnya, kalau ada anak di bawah umur jangan sendirian dia, jangan sendirian pergi atau ditinggal di rumah, jangan sendirian, minimal ada diawasi pak. Karena kalau saya lihat dari data, yang melakukan pencabulan itu bukan orang jauh, ayah kepada anak, ya kan, kepada sepupu, om kepada keponakannya, itu yang terjadi. Nah itu nanti bisa dihimbau supaya kalau anak-anak ini jangan ditinggal, jangan sendiri, dia harus minimal ditemani. Mungkin itu yang dari pertama ya Pak Arsad. Selanjutnya silakan kepada MC. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kota Ada, sangat luar biasa lagi ini. Jadi nama saya ulang lagi Pak Fred Bua. Saya dari media The Common News. Ya. Pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan Komandan, kira-kira bagaimana komitmen Polres Tanah Toraja dalam memberantas segala bentuk judi, termasuk mafia BBM. Dan ini di pengamatan kami ada, dan kami dapat di lapangan. Saya kira itu aja, mungkin nanti bisa dikembangkan gitu. Terlalu banyak kalau soal judi itu. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pres sampai 2 Pak ya. Salah. Jadi saya sampaikan komitmen saya terkait dengan perjudian dan mafia BBM dan segala praktek judi lainnya adalah ilegal dan tidak akan ditoleransi. Ya kan? Saya juga minta tolong media nih,
jangan main-main. Kalau Kapolresnya sudah berkomitmen, jangan saya temukan media juga ikut bermain di sini. Ya kan? Karena apa? 2 hari saya menjabat, saya tekankan kepada seluruh PJU, Legiwadir semua kan sekumpulkan komitmen Kapolres, tidak ada perjudian. Dan alhamdulillah Kasat Reskrim sudah langsung tindak, Pak. Saya panggil itu coba tahun 2024 kasus perjudian ada berapa datanya? 0, Pak. Tuh ketawa, benar kan? Itu kan itu yang terjadi, Pak, fakta. Kita bicara dengan data dan fakta. Di tahun 2024 mau kan 2 kemungkinannya. Antara memang tidak ada judi di tanah Toraja ini, atau apa satu lagi kan? Nah itu Pak, saya juga ya mengharapkan informasi. Kemarin yang datang itu dari ada beberapa media kan kita komunikasi, sampaikan langsung ke Kapolres. Cuma juga tidak bisa juga tadi saya bilang kalau di tindak judi orang, saya itu nggak Pak Kasat Mangkap. Gimana Pak nyimpennya orang itu? Ada masukan nggak? Misalkan 7 nih disikat sama Kapolres ditangkap, orangnya simpen di mana Pak? Ada masukan nggak dari teman-teman media? Kalau misalnya kita tindak tegas, lakukan proses hukum, masukin Polres, nggak cukup Pak. Kan saya udah matur ke Pak Bupati, ke Pak Dandim, kan dukung kami nih. Jadi kepada Lembang camat yang mengetahui kita proses. Itu aja dulu biar geranya kan. Karena nggak mungkin di Lembangnya, di camatnya nggak tahu ada perjudian, nggak mungkin. Pasti dia tahu. Teman-teman media juga tahu, masih tahu orang. Tadi saya bilang sebagai jembatan, teman media yang bikin. Nah, jadi masalah baru ini. Dia benar nggak? Dia bikin, dia tahu. Jangan nanti yang mudah-mudahan nggak ada yang di depan saya ya. Jangan ada yang depan saya. Kalau ada, bertobatlah. Nah, gitu kan. Karena dampak itu besar Pak. Tadi itu kan, pada saat dia main. Kalau ada uang nggak apa-apa Pak. Orang kaya nggak apa-apa, main judi nggak apa-apa. Kalau yang main judi orang susah, ini jadi masalah. Duit cuma nggak seberapa, ini so habis. Karena tadi sudah nggak ada, akhirnya dia pinjam uang kan, temennya nih. Sama-sama susah pinjam dulu lah. Buat orang rumah ini makan, padahal bukan buat orang rumah Pak, buat main lagi kan. Nanti kalah penasaran, kalau kecanduan begitu, udah kalah, dia kan berusaha, saya harus menang ini kan, untuk mengembalikan utang, mengembalikan kekalahan, seperti itu. Nah, jadi sudah dicatat ya semuanya, kita saling kolaborasi, kalau ketemu teman media proses. Sama kalau polisinya juga bermain, laporin Kapolres. Jangan bermain, laporkan. Ya, jadi kita ini sama-sama Pak. Saya juga sudah malaikat. Kalau dicari salahnya pasti ketemu juga. Tinggal Bapak lapor Kapolda. Pak Kapolda, Kapolres Tanah Toraja ini bermain. Copot aja Pak. Boleh Pak, silakan. Gak masalah. Saya yang penting ya berniat untuk sama-sama kan. Saya bilang ke Pak Bupati, saya nggak punya keluarga di sini, saya nggak punya saudara di sini, ya kan? Jadi saya ini ingin menjadi, ya itulah, saya berharap berniat untuk melakukan tugas yang terbaik lah di sini, Pak. Saya tahu tantangannya banyak, Pak. Media aja bilang ke saya gitu, ini kalau saya beratas gimana? 50-50 komandan. Wow, ini saksi nih. Ibu ini 50-50 komandan. Kok bisa 50-50? Iya komandan. Kami juga main komandan. Nah ini repot. Nah ketawa lagi. Ini kan permasalahan penyakit masyarakat ini repot. Ya setidaknya nanti adalah nanti teman-teman ada informasi sampaikan ke Kapolres langsung boleh, sampaikan ke anggota juga boleh. Ya tapi insya Allah kalau itu kita sama-sama berkomitmen,
nanti itu berkurang dengan sendirinya. KDRT, tadi yang dibilang, kemudian lingkungan perceraian itu menurun Pak. Tapi kalau itu dibiarkan, wajar nanti Pak Altar bilang, naik perceraian naik. Ya iya, nggak ada duitnya. Maksud saya Pak Hakim, kenapa mau cerai? Lebih baik Pak Hakim, saya hidup sendiri daripada saya punya suami tapi tidak dinafkahi. Kan gitu kondisinya. Lebih baik saya cerai Pak Hakim daripada saya cuma bikin sakit kepala, pulang nggak bawa apa-apa. Gitu ya. Ya Pak Fer sampai 2 nanti saya tunggu Pak. Bapak kan karena Bapak yang nanya berarti Bapak udah tahu. Berarti kalau Bapak nggak ngomong, nggak nyatakan data, berarti Bapak cuma ngomong aja. Kalau Bapak tahu sampaikan ke Kapolres. Ya, tapi nggak semua saya tangkap masyarakat. Saya mau yang kualitas, jangan yang kecil-kecil, kualitas yang besar, ya kan? Ketahuan, laporkan ke saya proses. Kalau kecil-kecil itu saya sampaikan nggak cukup Pak. Penyidik saya cuma berapa? Kalau yang main judi, satu kali main judi ada 10 orang masuk, pusing kasih reskrim, pusing nyidiknya, pusing kasih makannya Pak. Dari mana Pak? Dari mana? Kan kalau bisa kasih makan itu sehari 30.000 satu orang, kali 3 100.000. Wah, mending di sel Pak Kapolres. Saya dapat makan, ya kan 90.000, dapat liburan nih. Saya bisa cari, kan sekarang kondisi ekonomi sedang menurun. Nah, nanti kita main sambung aja biar ditangkap Pak Kapolres. Kan gitu mikirnya akhirnya kan. Nah, di dalam dikasih makan Pak. Nah, makanya nanti saya juga ini akan saya sampaikan ke Forkopimda. Nggak bisa kondisi sendiri, harus bekerja sama tokoh masyarakat, tokoh agama, peran media. Ini perlu kita kolaborasi. Nggak bisa jadi polisi sendiri, nggak bisa karena itu sanggup nggak misalkan kalau kita tegakkan setegak-tegaknya buat permasalahan ini, karena anggaran juga terbatas polisi kan, terbatas semua itu ada. Mungkin gitu ya Pak Fer sampai 2. Jadi itu dampak negatifnya banyak. Udah sampai itu. Tapi kemarin udah penindakan terus media, mudah-mudahan satu Pak. Ya kan? Saya baru di 1 minggu saya kasih target anggota ketangkep, mudah-mudahan itu udah, kalau Bapak gencar ditanya minimal itu udah takut mau di karena aja. Dia kan kemarin kan penindakan ya di Saluputi ya. Nah ini bahkan kata reskrim komitmen di Saluputi ditangkap 4 orang. Jadi nggak cuma ditangkap doang kan, kebetulan tapi penindakannya nggak ada. Gitu. Mungkin itu ya Pak Fer sampai 2. Jangan sembunyi-sembunyi mukanya nih, saya lihat. Ya kan nanti dipoto ini humas, dipoto jangan sampai ada yang media ketemu lebih berat hukumannya. Karena udah disampaikan ini, jangan kalau masih ketemu, oh ternyata ini cuma curhat kita. Mau di Polres, masalah kan sudah dia harusnya kasih informasi, sudah dia di situ. Nah, yang masih ada kecanduan berhenti. Obat. Silakan lanjut. Terima Tuhan, Bapak Kapolres dan jajaran yang saya hormati, kawan-kawan media. Mungkin yang saya tanyakan ini hanya apa ya, terkait dengan Tanah Toraja sebagai destinasi pariwisata. Nah, saya ingin bertanya soal unit pelayanan khusus polisi pariwisata. Nah, ini 2-3 tahun terakhir saya tidak melihat aktivitasnya. Apakah memang unit ini sudah tidak ada atau seperti apa di Polres sekarang ini?
memang eskalasi keamanan kita di pariwisata tidak selalu dominan kelihatan, namun saya kira ini penting. Nah, oleh karena itu Pak Kapolres, saya sekali lagi ingin bertanya seperti apa unit pelayanan khusus ini, apakah masih ada atau seperti apa penanganan soal pariwisata, apalagi Tanah Toraja ini sebagai destinasi utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Kira itu saja Pak Kapolres. Saya Frederick Susenisu, saya dari Medianta News. Terima kasih. Terima kasih Pak Frederick. Ada nggak polisi pariwisata? Baik Pak Frederick, jadi memang itulah. Ini alasan klasik, tapi ya memang itu ya faktanya kan. Kita polisi itu kekurangan sumber daya manusia. Yang ditempatkan di Polres Tanah Toraja itu sebagai tersangka adalah anggota yang demosi. Demosi tahu paham Bapak Ibu? Demosi itu dia kasus narkoba, disersi, ya kan? Kemudian kasus macam-macam kasus pidana itu diputus, dikirimlah ke Polres kita ini. Itu pertama karena kekurangan anggota kan. Nah itu. Nah selama ini tadi saya dapat laporan dari Kasat Bimas untuk objek-objek wisata memang tidak secara khusus dinamakan polisi pariwisata, tapi dia nanti Babin ditekankan begitu. Saya memahami betul bahwa penting sekali kan keamanan, kenyamanan di Tanah Toraja ini memang perlu. Jadi saya akan melakukan pengecekan dan akan berusaha mengajukan kepada Bapak Kapolda terkait dengan unit khusus pariwisata. Oke. Jadi saya catat Pak Frederick ya, Pak Frederick, ini belum maksimal memang. Jadi saya juga menyadari bahwa wisatawan ini merupakan prioritas saya juga. Terus kami di Polres, di ada lokasi-lokasi wisata, tapi tetap nggak ada unit wisata. Selama ini berjalan kan patroli berjalan, patroli objek wisata, titik-titik strategis, dan saya juga akan melakukan koordinasi dengan dinas pariwisata. Nah, dinas pariwisata yang mengelola objek wisata dan komunitas pariwisata. Saya juga baru beberapa hari juga saya jalan-jalan ke hotel sini. Memang agak kurang ya wisatawan sekarang, agak kurang. Kalau saya tanya dari hotel itu agak kurang. Jadi terima kasih masukannya Pak Frederick, sangat konstruktif. Nah ini bagi catatan untuk kami. Jadi akan kita komitmen pada mendukung ya kan kebijakan Pemda untuk perkembangan pariwisata. Ya, jadi akan kita tindak lanjuti informasi tersebut. Baik, selanjutnya ada lagi. Dengan kehumasan, izin selama ini kami melihat strategi kemitraan kami dengan Humas sudah cukup bagus. Kita punya grup untuk mendapatkan update-update kegiatan dan press release dari Humas. Hanya saja ada beberapa kegiatan atau kasus yang mungkin karena keterbatasan personil atau sumber daya di kehumasan sehingga tidak semua kegiatan-kegiatan itu bisa disampaikan ke kami. Nah, solusi yang sudah sangat efektif saya lihat adalah mempublikasikan kegiatan-kegiatan tersebut melalui media sosial
resmi yang dikelola oleh Humas. Dan di sana kami selalu memantau bahwa memang banyak kegiatan-kegiatan itu yang disampaikan oleh teman-teman Humas secara garis besar, sehingga kami di media ini kan punya masing-masing angel pemberitaan. Dari situ ketika ada berita-berita yang kami anggap menarik, nanti kami akan follow up secara pribadi dari media masing-masing. Itu sudah sangat efektif. Hanya saja kendala kami adalah ketika kegiatan-kegiatan itu sifatnya di jajaran Babin Kantipmas atau Polsek, sehingga pada saat kita konfirmasi kita kadang respon dari Polsek itu yang agak lambat, sehingga kami berharap di kegiatan curhat dan cuma curhat atau coffee morning dengan teman-teman media harusnya jajaran Kapolsek juga dihadirkan supaya kita bisa satu pemahaman soal itu. Nah, jadi harapan kami kegiatan-kegiatan yang ketika diupload di sosial media Humas, kemudian kami anggap ada angel-angel berita di situ yang penting, kami akan close secara pribadi. Hanya saja ini untuk reskrim, mungkin izin komandan, mungkin kami satu-satunya media yang selalu bikin pusing saat reskrim. Maaf ya, karena seperti ini Pak. Ada akun resmi yang dikelola oleh Satreskrim yang di situ selalu mengabarkan kegiatan-kegiatan penanganan di Satreskrim. Jadi bagi kami media, ketika itu barang sudah diupload di situ dan kami anggap menarik, pasti kami tidak lanjuti. Persoalan di Reskrim belum siap datanya, yang jelas ketika di media, sudah masuk di media sosial, pasti kami tidak lanjuti. Itu menjadi persoalan. Jadi memang kami sering bikin pusing. Karena ketika kami sampai di reskrim, datanya belum siap. Maksud kami begini, mungkin nanti untuk akun yang satu ini agar data-data yang disampaikan di situ juga diupload di situ ketika di reskrim katanya sudah siap. Karena prinsip kami ketika sudah masuk di media itu barang, semua sudah harus tahu. Jadi kami tidak mau tahu data ini belum siap di Satreskrim atau belum. Ketika sudah ada di media sosial, pasti kami tidak lanjuti. Ya, beda dengan yang Humas tadi. Kalau yang Humas tadi kan kita bisa langsung konfirmasi ke Humas atau bisa langsung ke Kapolsek yang berkaitan. Tapi kalau yang di Satreskrim pasti kami tidak lanjutnya ke Satreskrim. Jadi menjadi persoalan. Jadi ada akun media sosial yang dikelola oleh Satreskrim yang banyak kegiatan-kegiatan pengungkapan kasus yang diupload di situ. Jadi ketika sudah masuk di situ ya pasti kami kejar. Persoalan belum siap itu data atau sudah siap pasti kami kejar. Itu yang menjadi persoalan. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini untuk Satlantas ya, Pak Kasat sudah kami apresiasi, para pihak sudah tidak ada Pak, luar biasa Satlantas sekarang ya. Kemudian peristiwa juga sudah berkurang. Hanya saja kondisi semeraut di Kota Makaling semakin menjadi-jadi. Ya, walaupun di Dinas Perhubungan sudah ada spanduk-spanduk selebaran yang disebar bahwa jarang parkir sembarangan, tapi itu tidak berdampak. Ya, contoh kasus yang di depan dekat Rektorat Bukit Toraja yang ada toko baru di situ yang menjadi pusat kemacetan sekarang, Pak. Ya, jadi mungkin dari sana tidak ada satpam, orang parkir di jalanan, sementara parkirannya kosong. Itu menjadi persoalan kemacetan di toko es krim itu. Ya, walaupun kita Toraja ini dingin, tapi orang suka makan es krim, Pak. Dan sumber kemacetan di sana setiap pagi dan sore. Ya, ya, karena ada parkiran, tapi orang tidak mau parkir di parkirannya, mungkin karena tidak ada petugas keamanannya di situ. Ya, jadi mungkin itu. Atas masukannya detail ini dengan Humas, Satreskrim, Satlantas. Saya apresiasi ya kepedulian ini yang kita butuhkan terhadap kinerja kepolisian. Kemudian Humas tadi itu kan update-nya seperti itu ya, yang udah berjalan. Saya sih pada prinsipnya kalau membuat yang penting teman-teman nyaman aja kan, nyamannya seperti apa. Karena tidak bisa semua itu kita akomodir, kan tidak bisa semua akomodir. Itu ada, sama lah, media itu kayak anggota, kan ada juga yang dipilah-pilah juga.
anggota juga kan ada yang nggak kerja, media juga gitu. Ada yang cuma copy paste kan kayak gitu kan, itu kondisinya kan, kondisi yang ada seperti itu. Dia nggak ikut peliputan, kopas aja. Kan Kapolres baca kan, ini siapa yang bikin ini? Karena hasilnya kurang lebih mirip-mirip kan, sedikit-sedikit kan gitu. Sama anggota polisi juga. Maka tadi saya bilang, kalau dicari salahnya mesti ada Pak, namanya manusia. Banyak kekurangan, yang sempurna siapa? Tuhan kan? Nah itu makanya saya terima kasih, jadi sudah berjalan efektif. Nah, terkait keterbatasan personil dan sumber daya, kita harus sering-sering ngopi lah, gitu kan, sering ngopi. Cuman kalau Kapolres terus terang, kalau ada kopi kita kasih kopi. Tapi kalau nggak ada ya mohon maaf, karena tadi Bapak bilang Juli udah ditutup. Iya kan, buat kopinya kalau nggak ada kita kopi. Itu. Tapi kalau yang dulu-dulu mungkin ada kan, mungkin ada kopinya. Tapi kalau sekarang komitmen Juli udah ditutup Pak, ya udah kita ngopi beneran gitu. Ya gitu ya, komitmen ya. Sepakat ya. Sepakat. Jadi kalau memang hanya kopi ya udah. Kalau di kantor aja hanya kopi aja. Kalau mungkin dulu Bapak ya kan datang ke PJU ada snack-snacknya ya, maaf pas snacknya kan nggak ada ya. Ini ada kopinya aja. Tapi nggak apa-apa insya Allah. Kalau itu udah berkurang Pak. Jadi perekonomian itu lebih berputar, nggak berdampak luas gitu. Misalnya tadinya keluarga itu buat anaknya mau dibelikan motor, dibelikan mobil, tadinya habis buat judi, sekarang bisa beli pakai dealer. Anaknya kan butuh transportasi kan, dia butuh, papa saya ini buat kuliah perlu atau buat kos segala macam. Nah, itu nanti perputarannya lebih banyak ekonomi. Kemudian itu kopi maring ya saya agendakan lah, kalau itu ada saya di kantor. Kapanpun saya ada, kalau ada tidak ada tugas dari Polda, tidak ada acara bupati, sama saya terima. Jadi kita komunikasi ini penting Pak. Kemudian Satreskrim ada akun media ya. Ya, intinya kita perlu transparansi dan akuntabilitas. Itu intinya dua hal itu. Jadi saya pastikan nih Pak di dalam pertemuan ini kepada Kasat Reskrim